Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita bakal bedah squad dari tim yang bertanding di one shot terbaru Haikyuu kemarin ya. Kita coba analisis fakta-fakta menarik dari para pemain tersebut. Dan seperti biasa, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kalau udah, kita langsung mulai aja sekarang. Di video yang sebelumnya udah saya jelasin kan siapa aja pemain yang tergabung di tim A atau tim B. Tapi nggak saya jelasin sampai detail banget kan mengenai fakta-fakta menarik dari pemain pilihan Kuro tersebut. Jadi sekarang saya bakal coba kupas satu persatu profil mereka ya. Dan kita mulai dari tim B aja dulu ya. Sebenarnya sih baik tim A dan tim B ini komposisi pemainnya hampir sama. Masing-masing tim berisi 12 pemain. Tapi kalau menurut saya sih komposisi pemain di tim B ini bisa dikatakan sekumpulan orang yang bisa disebut sebagai orang-orang kaku sih. Bayangin aja Kageyama sama Ushiwaka ngumpul di satu tim kayak gini. Menurut saya pribadi, orang yang bisa nyairin suasana di tim B ini cuman Bokuto kayaknya. Tapi ya, saya yakin skuad apapun usaha Bokuto untuk mencarikan suasana di tim B ini pasti bakal tetap gagal. Ya, orang-orang di tim B ini terlalu keren-keren sih soalnya, atau bisa dikatakan keren plus aneh. Oke, itu dulu aja intermezzonya. Kita sekarang bedah profil para pemain dari tim B ini satu persatu. Kita mulai dari setter ya. Ada Kageyama di sini. Ya, kalian semua udah pada tahu sih, dia adalah pemain yang setelah lulus SMA langsung lanjut ke level profesional. Dia bisa tergabung di tim Sweden Idlers, tim juara bertahan V-League. Bahkan dia juga udah pernah main membela timnas voli Jepang saat Olimpiade Rio 2016 dulu. Lalu yang paling mencengangkan sih, dia yang bisa bermain di tim luar negeri seperti Ali Roma Italia. Itu pencapaian yang tinggi banget. Kalau coba dihubung-hubungin sama di kehidupan nyata, yang dicapai Kageyama itu termasuk hebat banget. Mengingat ranking timnas voli Italia itu ada di atas timnas voli Jepang. Dari data terakhir di web Asosiasi Bola Voli Seluruh Dunia yang saya akses bulan Mei ini ya, Jepang itu berada di peringkat 11 dunia, sedangkan Italia ada di peringkat 5 dunia. Keren banget kan? Dia bisa bermain di suatu negara yang mana timnas volinya berada di peringkat 5 besar dunia. Terus setter satunya di sini ada Izuna Tsukasa. Bagi kalian yang asing sama dia, saya beritahu aja kalau dia dulunya saat SMA adalah setter utama dari tim Itachiyama, timnya Sakusa sama Komori. Dia karakter yang apes saat turnamen nasional musim semi kala itu. Saat itu dia nggak bisa lanjut main karena cedera di tengah pertandingan. Momen itu hampir berbarengan sama Hinata yang demam terus ditarik keluar saat pertandingan. Dan jujur aja saya nggak nyangka sih dia bakal diundang sama Kuro di sini. Mengingat di skuad timnas voli Jepang untuk Olimpiade tahun 2020 dia ini nggak masuk. Tapi ya mungkin dia ini tingkat kepopulerannya tinggi, makanya Kuro undang di sini. Lagian bagaimanapun juga dia ini main di tim sekelas DCO Hornet. Itu tim yang berada di kasta tertinggi V-League. Berikutnya masuk ke posisi outside hitter ya. Kita mulai dari si burung hantu bertanduk Bokuto Kotaro. Kalau alasan dia bisa diundang Kuro udah jelas sih ya. Dari awal dia pemain top di Jepang. Dari SMA aja udah masuk 5 besar Ace tingkat nasional. Terus setelah lulus masih main volley dan tergabung di tim Musubi Blackjack Elves. Di Olimpiade 2020 juga masuk skuadnya kan dia. Kemampuannya sih nggak diragukan lagi emang. Cuman kadang ya kepribadiannya aja agak ngerepotin sih. Meskipun sekarang udah nggak separah dulu. Coba aja dia bisa agak normal dikit lah. Kayaknya bisa sih Bokuto ini main di tim luar negeri. Berikutnya outside hitter bernama Kiryu Wakatsu. Kurang lebih dia ini hampir sama lah kayak Bokuto. Secara kemampuan emang udah nggak diraguin lagi. Dan gimana pun juga dia bermain untuk tim Azuma Pharmacy Green Rockets yang berlaga di kasta tertinggi V-League. Karirnya juga udah cemerlang banget kan dari SMA, termasuk 3 besar Ace terbaik kala itu. Mampu bersaing sama Ushiwaka dan Sakusa. Tak lupa dia juga bagian dari timnas voli Jepang untuk Olimpiade 2020 kemarin kan. Wajar kalau dia bisa tergabung dalam jajaran generasi monster ini. Oh ya, di SMA dulu dia bermain untuk tim Mujinazaka ya. Di turnamen nasional musim semi kala itu dia sempat dikalahin sama Bokuto. Terus sekarang outside hitter bernama Hoshiumi Korai. Kalau pemain satu ini memang udah terkenal banget ya dari zaman SMA-nya. Bisa dikatakan dia adalah raksasa kecil di era itu. Ya meskipun ada Hinata juga di era itu, tapi nggak bisa dipungkiri kalau Korai sedikit lebih bersinar saat itu. Dia menang pengalaman soalnya. Terus setelah lulus SMA pun dia bisa tergabung di tim juara bertahan sekelas Sweden Idlers. Itu udah hebat banget. Badannya yang nggak begitu tinggi nggak dijadiin alasan untuk nggak bisa bersaing dengan para pemain top yang lain. Bahkan Furudate Sensei sendiri menempatkan julukan Master Pertarungan Udara pada Korai ini. Tapi yang jadi pertanyaannya itu ya, kenapa dia nggak bisa bermain di tim luar negeri ya? Secara kemampuan dia juga pemain serba bisa kayak Hinata kan. Kayaknya dia kurang mencolok aja kali ya. Jadi banyak klub-klub luar yang nggak tahu keberadaannya.
Berikutnya ada outside hitter lagi bernama Yamamoto Tagetora. Tahu kan ya kalian, dia ini dari Nekoma dulunya dan sekaligus kakak dari Akane Yamamoto. Jujur awalnya saya nggak nyangka dia bisa dapat undangan dari Kuro untuk gabung di pertandingan ini. Saya pikir awalnya dia ini nggak termasuk dalam generasi monster. Ya mungkin dulu dia emang ace-nya Nekoma, tapi dalam alur cerita Haikyuu ini dia nggak begitu tersorot kan. Makanya saya terkejut dia bisa gabung di pertandingan para bintang ini. Mungkin alasan sederhananya sih dia ini termasuk top player ya, soalnya dia bermain membela Visi Kanagawa yang notabene berada di kasta tertinggi V-League. Sekarang kita masuk ke bagian middle blocker. Ada 3 orang di sini dan yang saya bahas dulu adalah mengenai Wasio Tatsuki ya. Kalau kalian asing sama dia, dulunya Wasio ini adalah middle blocker dari timnya Bokuto yaitu Fukurodani. Nggak begitu mencolok sih dulunya, tapi nyatanya dia masih lanjut main volley setelah lulus SMA dan bisa tergabung di tim EGP Raijin. Itu berarti buktiin kalau dia emang tergolong top player sih. Kalau untuk urusan dia tergabung dalam generasi monster atau tidaknya, saya nggak bisa komentar. Soalnya di squad untuk Olimpiade 2020 kemarin, dia nggak tergabung. Middle blocker berikutnya adalah Yakuzawa Hyundai. Dulu di SMA dia ini dijuluki raksasa 2 meter dari Miyagi. Tim SMA-nya sendiri bernama Kakugawa. Ini tim yang pernah dikalahin Karasuno dulunya kalau semisal kalian lupa. Dan mengejutkannya setelah lulus SMA ternyata dia masih lanjut main volley. Ya sayang juga kan dengan tinggi 2 meter lebih nggak main di olahraga yang utamain tinggi badan kayak gini. Dan nyatanya dia bisa tergabung di tim Japan Railway Warriors, di mana tim tersebut berlaga di kasta tertinggi V-League. Dia sendiri juga pernah membela timnas voli Jepang untuk Olimpiade 2020 kemarin. Berikutnya middle blocker bernama Alexander Yove. Dia ini terhitung sebagai pemain asing yang membela tim Musubi Blackjack Elves. Tingginya mencapai 218 cm dan dikatakan dia mulai tergabung di Blackjack Elves mulai tahun 2021. Dia mengisi posisi opposite hitter ya. Itu mirip sama posisi bermain Hinata. Dan yang sedikit buat agak bingung ya posisi dia bermain ini. Di Blackjack Elves dia bermain di opposite hitter, tapi di tim para All-Star ini dia bermain sebagai middle blocker. Entah bener enggaknya nggak tahu sih, semoga aja nggak ada kesalahan penerjemahan. Oh ya, terus yang menarik dari pemain satu ini, ya Yove inilah orang yang dijadikan umpan sama Kuro agar Kageyama mau datang ke pertandingan ini. Terus yang perlu kalian ketahui juga di sini, ternyata Furudate Sensei mengambil referensi dari dunia nyata tentang pembuatan karakter satu ini. Alexander Yove ini kurang lebih adalah Dmitry Musherski di dunia nyata. Tinggi mereka sama persis yaitu 218 cm. Terus dia juga seorang pemain Rusia yang bermain di klub voli Jepang bernama Santori Sunburst. Mirip banget kan ya? Tumben-tumben juga kan Furudate Sensei ngambil inspirasi terang-terangan kayak gini. Oh iya, terus untuk posisi bermainnya dalam dunia nyata sih ternyata antara middle blocker atau opposite hitter. Berarti nggak ada salah penerjemahan di manga one shotnya untuk posisi bermain Yove ini ya. Sekarang kita masuk ke posisi libero. Ada 2 orang di sini dan yang pertama saya bahas adalah Inunaki Shion. Dia adalah libero dari tim Musubi Blackjack Elves. Untuk masalah kemampuan sih nggak usah diragukan lagi. Di pertandingan dulu saat Blackjack Elves versus Adlers, perannya begitu luar biasa. Dia bisa nerima servis keras dari pemain seperti Kageyama atau Romero. Gigi banget kan ya berarti. Terus kalau dari namanya sendiri mungkin bisa dikatakan dia ini pemain asing ya, tapi nggak ada keterangan resmi sih. Yang diketahui di sini itu cuman saat berkomunikasi dia ini memakai bahasa Inggris. Kalau gini sih kayaknya dia memang pemain asing ya. Lanjut libero satunya yaitu Yaku Morisuke. Ini libero yang benar-benar jago banget sih ya. Sepak terjangnya kita semua juga udah pada tahu. Bahkan Noya sendiri udah ngakuin kemampuan Yaku ini. Tapi yang belum ditunjukin sih perbandingan kemampuan antara Komori sama Yaku ini. Yang nyatanya libero terbaik di tingkat SMA dulu yaitu Komori malah bermain untuk tim voli Jepang yaitu EGP Raijin. Sedangkan Yaku malah bisa bermain di luar negeri di tim voli Rusia bernama Cigel Ekaterinburg. Sebenarnya masalah kemampuan gak bisa dibandingin begitu aja dari tempat dimana si pemain itu bermain. Tapi pada nyatanya Yaku bisa bermain di Rusia itu udah buktiin kalau kemampuannya sudah begitu diakui di tingkat dunia. Itu tergolong suatu peningkatan kelas soalnya. Mengingat ranking di dunia nyata untuk timnas voli Rusia itu ada di peringkat 3 dunia. Sedangkan Jepang masih berada di peringkat 11 dunia. Yaku hebat banget ya emang. Terus posisi terakhir di sini adalah opposite hitter yang diisi oleh si elang perkasa Ushijima Wakatoshi. Ya siapa juga kan ya yang gak kenal sama dia ini. Dia pemain yang selalu begitu menonjol dengan kekuatan pukulannya di tiap pertandingannya dulu. Apalagi di tingkat SMA. Kayaknya pemain terkuat di era itu ya dia ini. Satu-satunya yang bisa ngimbangin dia secara kekuatan pukulan kayaknya cuman Kiryu Wakatsu aja. Ushiwaka ini sih pemain yang udah jelas-jelas tergolong top tier.
langganan timnas di era manapun, dan pastinya tergolong generasi monster. Dan kalau boleh menerka-nerka, mungkin bisa dikatakan kalau dia ini adalah penggambaran versi manga dari pemain timnas Jepang asli yang bernama Yuji Nishida. Dua pemain ini mirip banget soalnya, kekuatan pukulan pakai tangan kirinya serem banget. Oh ya, Ushiwaka ini sekarang bermain untuk tim Orzel Warsawa ya, itu tim voli dari Polandia. Terus yang menarik dari dia ini itu, semua tim yang pernah dia bela selalu berhubungan sama elang. Shiratori Zawa itu disimbolkan elang kan, terus Weiden Adlers juga, dan yang terakhir tim voli Polandia tempat dia bermain ini juga. Arti kata Orzel itu ternyata adalah elang dalam bahasa Polandia. Emang cocok udah simbol elang perkasa ini ditempatkan ke Ushiwaka. Nah itu semua yang bisa saya sampaikan di sini. Jika ada yang salah silahkan kalian koreksi, dan jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.